Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Konsep ujian. Baik kawan-kawan, sekarang kita lanjut dengan konsep ujian. Saya coba analogikan sesuatu ya. Misalnya di depan teman-teman ada sebuah gelas yang berisi air. Air tersebut berguncang-guncang hebat sekali. Coba didengarkan baik-baik ya. Ada sebuah gelas yang berisi air. Air tersebut berguncang-guncang hebat sekali. Nah, saya pengen sekali ngediemin air tersebut, tapi caranya salah. Saya malah goyang-goyangkan lagi gelas tersebut, gregetan atau gemes berharap air itu akan tenang. Nah, pertanyaannya, ketika kita berusaha mau menenangkan isi air, tapi cara kita itu terlalu memaksa mendiamkan air dengan menggoyangkan air itu, kira-kira airnya jadi diam atau malah tambah bergerak-gerak? Silakan dijawab ya. Saya yakin kawan-kawan akan menjawab bahwa airnya pasti akan makin bergerak-gerak. Begitulah dengan konsep ujian kawan-kawan. Ketika datang masalah, biasanya kita itu dengan sombong berusaha sekuat tenaga untuk segera menyelesaikannya. Kita cari solusi sekeras kita berpikir. Rata-rata kita itu gregetan ya, ingin segera menyelesaikan masalah tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita ada masalah dan sekuat tenaga kita cari solusinya, justru kita semakin pusing, benar gak? Malahan ketika kita sudah pusing, capek, kemudian kita menyerah, masalahnya kelar gitu aja. Ada yang udah pernah ngalamin kayak gitu? Bisa dirasakan ya teman-teman. Dan pasti banyak yang pernah ngalaminnya. Nah, makanya ketika kita ada masalah, sebaiknya kita tenangkan dulu kepala kita. Kita diamkan dulu gelasnya. Kita tenangkan dulu airnya. Padahal permasalahan itu sebenarnya solusinya deket banget. Cuma kadang-kadang kitanya yang terlalu sok aksi ya. Jadi sekali lagi, ketika masalah datang, jangan pernah mengawali dengan ikhtiar, tapi merenung dulu, berdoa, mohon petunjuk Allah dulu. Jangan dibalik ya. Ketika ada masalah terus ikhtiar solusi, terus gak kelar, baru deh berdoa. Lalu kemudian selesailah masalahnya. Akhirnya baru nyadar, raga kita capek duluan kan. Mungkin ada yang nanya ya, jadi kalau ada masalah gak perlu ikhtiar mas? Bukan gitu juga ya, kita tetap ikhtiar. Tapi jangan ikhtiar berontak. Berdoalah pada Allah, kemudian ikhtiar sewajarnya saja. Ikhtiar berontak dimaksud adalah ikhtiar yang dilakukan karena kita tidak terima air itu berguncang. Oleh karenanya, kita ingin air itu cepat-cepat tenang. Bahasa mudahnya, kita tidak ikhlas ketika sesuatu menimpa kita. Kita merasa berhak bahwa sesuatu itu harusnya gak kita terima. Misalnya, anak nakal, utang banyak,
tapi bagi yang mau aja sih. Kita lanjut ya. Ingat kan kisah Nabi Yunus yang kisahnya sering kita dengar. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan paus, fokusnya Nabi Yunus bukan mencari jalan keluar, tapi dia merenung dulu ke dalam hatinya, mencari pesan cintanya Allah. Begitu sudah paham, Nabi Yunus mengakui kesalahan dirinya dan terus berdoa. Sehingga pada akhirnya Allah jualah yang menyelesaikan masalahnya. Dan karena Allah sudah menghendaki, maka masalah pun selesai dengan sendirinya. Kok bisa ya? Bisa, asalkan kita tidak sombong. Kita tidak sombong dan total bergantung pada Allah. Melanjutkan materi tentang total bergantung, mohon kawan-kawan sekali lagi harap dibaca pelan-pelan atau didengarkan pelan-pelan ya. Mohon semoga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kawan-kawan yang saya cintai karena Allah, total bergantung itu sama dengan dipenuhi. Ketika kita total bergantung atau berserah diri atau tawakal kepada Allah, hajat kita pasti dipenuhi oleh Allah. Jika kawan-kawan praktekkan pola ini, insya Allah biiznillah hutang miliaran jadi lunas. Mau mobil gratis bisa, umroh gratis mudah, masalah keluarga terselesaikan dengan mudah. Hal tersebut di atas banyak dibuktikan oleh testimoni alumni PPA. Intinya, kita hanya total bergantung atau tawakal kepada Allah. Baik, saya jabarkan ya, biar nggak bingung. Begini, awal mula kita diciptakan bentuknya apa? Ruh ya, ruh. Ketika kita berbentuk ruh, kita bisa apa? Gak bisa apa-apa kan? Total bergantung pada Allah kan? Dan ketika ruh total bergantung pada Allah, kebutuhan si ruh ini dipenuhi oleh Allah. Kira-kira apa kebutuhan ruh itu? Jasad. Terus kebutuhan sperma apa? Sel telur. Apakah dulu kita latih sel sperma kita agar bisa lebih cepat sampai ke sel telur? Enggak kan? Nah, total bergantung padanya, total bergantung pada Allah, dan Allah yang memenuhi kebutuhan sel sperma akan sel telur. Lanjut lagi ya. Setelah sperma bergabung dengan sel telur, makanya jadilah zigot. Terus, apakah zigot kita arahkan atau urut-urut supaya berenang ke rahim? Jawabannya pasti enggak ya. Total bergantung pada Allah, dan Allah yang mengarahkan zigot agar pindah ke rahim. Dan seterusnya, kalau dijelasin bakalan panjang. Dengan total bergantung pada Allah, pasti Allah akan penuhi segalanya. Contoh lagi, anggap aja bayinya sudah lahir ya. Apakah bayinya yang sudah lahir tersebut bisa berusaha sendiri? Minum dan makan langsung ambil sendiri? Enggak. Bayi itu total bergantung pada Allah. Dia tinggal oe makanan datang, oe susu datang, oe popok datang, oe minyak telon datang. Ini tentu saja semua ada perantaranya ya. Semua orang dibuat jatuh cinta pada bayi tersebut, dan semua kebutuhannya dipenuhi. Itu karena bayi total bergantung kepada Allah. Lalu sekarang ini kita udah berapa kali oek-oek nangis, tapi kenapa masalah gak kunjung kelar? Berapa kali kita oek-oek nangis, tapi mau umroh kok rasanya susah banget? Itulah bedanya kawan-kawan. Oek-oek kita ini udah ada berhalanya. Beda dengan oeknya bayi yang mengandung tauhid, pasrah, bergantung penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bayi sadar diri ya,
dia nggak bisa melakukan apa-apa kecuali atas izin Allah. Kawan-kawanku yang saya cintai karena Allah, yang membedakan kita dengan bayi adalah dari total bergantungnya. Kalau bayi total bergantung pada Allah itu full maksimal. Oleh karenanya semua kebutuhan bayi dipenuhi oleh Allah. Beda dengan kita manusia yang sudah dewasa, kita makin dewasa malah makin kurang bergantung kepada Allah. Kalau mau umroh pasti bilang nyebutin uang. Kalau mau kerja pasti bilang butuh ijazah. Betul nggak? Malahan ketika kita diajari atau diberitahu bahwa kita ini butuh Allah, kita malah bilang nggak logis. Nah ini kan sungguh tragis ya. Astagfirullahaladzim. Kita masih berpikiran bahwa yang ngasih kita rezeki itu bos. Kita masih meyakini bahwa yang bisa bikin bahagia itu keluarga, jabatan, dan lain-lain. Contohnya, kalau di antara kita ada yang di PHK, pasti deh ada yang berujar, "Duh, mau makan apa nih kita?" Gitu ya. Padahal ya, rezeki makanan kita itu sudah dijamin loh oleh Allah. Nggak percaya? Coba sekarang Anda resign, nggak usah kerja, kira-kira bakalan mati kelaparan nggak? Buktinya orang gila aja nggak kerja masih hidup tuh ya. Gitulah kawan-kawan. Bisa jadi juga yang menyebabkan doa kita nggak segera dikabulkan oleh Allah karena ketika berdoa minta rezeki fokusnya moga-moga dapat THR. Ketika berdoa minta mobil fokusnya moga dapat undian berhadiah. Ketika berdoa minta umroh fokusnya moga-moga gajinya naik, dan lain-lain yang bersifat keduniawian. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai di saat berdoa pun fokus kita bukan ke Allah, padahal Allah yang memberi kita rezeki. Itulah hambatannya kawan-kawan, kita terlalu bergantung pada makhluk. Padahal kalau bergantung pada makhluk, kita tuh pasti was-was dan ujung-ujungnya harus rela merasakan sakit hati dan kekecewaan. Kalau udah banyak bergantung pada makhluk, gimana Allah mau mengabulkan doa-doa kita? Tahu syirik kan ya? Itulah syirik-syirik kecil kita. Kebanyakan dari kita bergantung kepada makhluk. Terus gimana caranya memahamkan hati agar total bergantung pada Allah? Ada 3 level pemahaman yang harus dilalui. Yaitu yang pertama, dengan menyendiri dan memikirkan hakikat diri, penciptaan kita. Kita tahajud mohon petunjuk Allah. Kita renungi dan pahami siapa sebenarnya yang mengatur rezeki kita, bos ataukah Allah. Ingat ya, pasrah aja, jangan ngebut, jangan terlalu menggebu-gebu, karena yang memahamkan kita hanyalah Allah. Yang kedua,
ambil pesan cintanya Allah. Boleh ikhtiar, tapi jangan ikhtiar berontak. Berdoalah pada Allah, kemudian ikhtiar sewajarnya saja. Introspeksi diri, apa yang selama ini udah kita buat, tanya hati, kira-kira Allah mau kita apa? Intinya setiap ada masalah, kita terima dulu dan ikhlas dulu. Jika pesan cintanya udah nyampe, tandanya hati